Di Jerman itu yang kita tahu, itu Jerman itu membutuhkan banyak banget karyawan, ya bisa ribuan per tahun gitu. Karyawan asing ya. Enggak, jadi bukan orang Jerman ya, tapi dibuka ribuan, ratusan ribu karyawan asing untuk bekerja langsung di Jerman. Aku ada marganya, marga Huta Galung. Terus aku juga suka makanan-makanan Batak. Saya itu ada lapet, itu suka banget banget. Gitu. Dan sering dibawa pulang juga sih. Hallo, ich heiße Maria Nastasia. Ich komme aus Indonesia und wohne jetzt in Jakarta. Ich bin Studentin an der Staatliche Universität Jakarta. Mau lihat deh. Nama saya Tasya, sekarang saya berumur 23 tahun dan sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Sastra Jerman. Kesibukan aku saat ini sedang menyusun skripsi sastra Jerman. Nah, tapi sebelum skripsi ini aku itu kemarin habis pulang dari Jerman itu untuk bekerja selama 3 bulan, selama musim winter di Jerman. Jadi di sana itu aku bekerja untuk memperlancar lah bahasa Jerman aku. Ya, jadi sebelumnya itu aku itu sebenarnya nggak kepikiran gitu mau ngambil jurusan bahasa Jerman. Awalnya itu aku daftar di SBMPTN itu untuk jurusan hubungan internasional. Terus pokoknya jurusan bahasa Jerman itu di urutan ketiga. Waktu itu kan ada 3 pilihan. Nah, tapi aku kepilihnya di jurusan bahasa Jerman. Nah, aku tuh sebenarnya pengen banget berkontribusi gitu di dunia internasional. Nah, aku mikir kayaknya kalau dalam kalau bisa bahasa asing selain bahasa Indonesia itu bisa memperluas pengetahuan aku terkait dunia internasional gitu. Jadi walaupun aku nggak dapet di hubungan internasional, tapi puji Tuhan kemarin buktinya aku bisa ke Jerman. Ya, selama pengalaman aku kuliah bahasa Jerman, kita itu nggak cuma belajar bahasa, tapi kita juga belajar tradisi Jerman, kulturnya, terus juga bagaimana sih sikap orang Jerman di sana secara langsung. Udah gitu juga makanan, minumannya yang harus kita kenal, terus juga orang Jerman itu ternyata sangat-sangat disiplin dan harus banget tepat waktu. Contohnya aja, kalau misalkan kita di Jerman itu kayak kereta api, semua transportasi umumnya itu harus tepat waktu. Jadi kayak di sini kan misalkan kalau kereta itu datangnya 15.30, tapi kan kadang di Jakarta itu dia suka telat beberapa menit. Kalau di sana itu udah tepat waktu, udah pasti 15.30 atau 15.36 gitu, itu udah pasti dia datang. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga budaya Jerman gitu untuk kita bisa mengetahui, nanti kita mengenal gimana sih kalau kita terjun langsung ke Jerman. Aku kan kemarin ke Jerman itu selama 3 bulan itu untuk bekerja. Nah, keseharian aku selama di Jerman itu aku kan ada kerja shift ya. Jadi aku bangun tidur itu jam berapa ya? Jam 7, lalu masak makanan sendiri yang biasanya kalau di Indonesia aku dimasakin sama mama. Nah, di sini aku mau nggak mau harus masak sendiri, belanja sendiri. Nah, udah makan baru kerja sampai pukul 5 ya, sekitar pukul sore jam 5-an. Itu baru habis itu aku biasanya jalan-jalan sama teman. Kan kita 3 bulan waktunya tuh nggak lama ya, itu singkat, itu waktu yang singkat gitu. Jadi kita nyusurin kota Wismar, waktu itu aku tinggalnya di Wismar. Lalu kalau hari libur juga kita pergi ke kota lain, contohnya ke Berlin, ke Hamburg, terus ke Schwerin. Itu di situ kan banyak banget wisata-wisata Jerman yang bisa kita kunjungin. Dan ya kita juga mencoba makanan-makanan Jerman. Dan waktu itu kan aku datang ke Jerman itu di sampai bulan Desember juga. Nah, di Desember itu banyak banget ada di titik-titik kota gitu, dia ada banyak Christmas market. Nah, kita mau nyobain nih
bagaimana sih rasanya Christmas market langsung di Jerman. Jujur nggak ada rindu sama sekali di rumah, jujur banget. Tapi yang paling rindu itu sebenarnya makanannya sih. Makanan di sana kan semuanya tuh apa ya, manis gitu, manis, udah gitu nggak ada pedesnya sama sekali. Nah rindunya sebenarnya cuma hanya makanan doang. Kalau sama orang rumah ya kan kita bisa video call ya. Sama kalau di sana tuh aku lebih suka cuacanya di sana di Jerman. Itu karena dia lebih apa ya, lebih bersih, udah gitu sejuk juga dan ya nggak panas sih. Orang Jerman sama orang Batak itu mungkin perbedaannya apa ya? Kalau orang Jerman itu makannya dia sedikit gitu ya, sedikit kayak cuman makan roti sama makan sosis doang. Tapi kan selama aku lihat orang Batak itu, dia itu kan makan piring, tapi dia banyak gitu. Kalau di pesta-pesta yang aku lihat ya, nggak tahu deh kalau tergantung orang mungkin. Lalu itu perbedaannya. Terus persamaannya apa ya? Kalau persamaannya sih aku bingung ya. Jadi waktu SMA itu aku dari kelas 10, kelas 11 itu aku nilainya datar aja gitu ya. Ini kiat-kiat aku masuk SBMPTN. Waktu itu aku kelas 10 sama kelas 11 itu sebenarnya nilainya biasa aja gitu. Ya rata-rata lah ya. Tapi aku kencengin di kelas 12 gitu biar masuk SNMPTN. Nah tapi ternyata aku nggak masuk SNMPTN dan aku ngambilnya jalur kedua, yaitu jalur SBMPTN, dimana aku harus tes gitu. Nah waktu tes itu kan diuji ada bagian sejarah gitu, geografi. Nah di situ aku belajar mati-matian gitu. Baru abis itu aku tes dan puji Tuhan lulus masuk UNJ Sastra Jerman, Universitas Negeri Jakarta Sastra Jerman. Nah buat adik-adik, teman-teman semua yang berniat, yang ingin banget masuk perguruan tinggi negeri, kalian jangan berkecil hati. Pasti ada usaha kalian nggak bakal sia-sia. Jadi kan ada tiga tahap ya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri. Nah kalau kalian misalkan nggak lulus di SNMPTN, kalian kan masih ada 2 kesempatan lagi gitu. Jadi aku saranin gitu untuk jangan putus asa, terus belajar dan berdoa. Nah jadi buat adik-adik semua, kalau kalian sekarang kelas 12 ya dan atau sudah lulus, itu kalian harus penyetaran ijazah dulu ke SMA, penyetaran ijazah dulu untuk Studienkolleg namanya, Studienkolleg untuk masuk Universitas Jerman. Nah bagaimana sih cara kita daftar Studienkolleg ini? Jadi di Indonesia itu ada banyak lembaga resmi, contohnya seperti Goethe Institute, DAAD, itu kalian bisa kunjungin websitenya DAAD dan juga Goethe Institute. Kalian bisa kunjungin websitenya di situ. Nanti kalian kalau misalkan belum bisa bahasa Jerman, kalian bisa kursus juga di Goethe. Udah gitu mendapatkan sertifikat D1 ya kalau misalkan mau kuliah di Jerman. Baru nanti kalian akan diarahkan untuk Studienkolleg langsung di Jerman selama 1 tahun. Baru setelah selesai Studienkolleg, selesai ujian Studienkolleg, kalian akan lanjut ke universitas. Dan nanti biasanya di lembaga itu dibantuin kok gimana cara kita bisa apply di universitas yang kita mau di berbagai kota di Jerman. Buat teman-teman dan adik-adik Rahut Bona semuanya yang tertarik dan ingin belajar bahasa Jerman, saya akan membimbing teman-teman semua sampai bisa dan bisa langsung menghubungi ke admin Rahut Bona